Bismillahirrahmanirrahim mengenai hukum sholat di dalam Ka'bah. Menurut madhab yang empat. Wa min hadza yattadihu laka anna Allah Ta'ala qad amara bitawajjuhi ilal qiblah. Bahwasanya Allah telah memerintahkan tawajjuh ilal qiblah, menghadap ke kiblat. Fassalatu fi jawfiha fardun aw naflan wa in kana fihi ittijahun ilal qiblah yusahhihu as-salata illa annahu laysa ittijahan kamilan. Maka sholat fi jaufiha di dalam Ka'bah fardon, baik itu sholat fardu au naflan atau sholat sunat. Wa ingkana, walaupun ada fihi di dalam sholat di dalam Ka'bah tadi ittijahun, menghadap ila kiblati, kepada kiblat, maksudnya kepada tembok daripada Ka'bah, yang yusahihu, yang menjadikan sah as-salata, terhadap sholat. Illa annahu, kecuali sesungguhnya ittijah ilal kiblah tadi ketika di dalam kiblat itu laisa, bukan ittijahan kamilan, menghadap yang sempurna, karena menghadap tapi berada di dalamnya. Walidza ikhtalafat al-madzahib fi sholati fihi. Oleh karena itu ikhtalafat, memiliki ada perbedaan pendapat al-madzahibu, antara para imam mazhab atau dalam mazhab-mazhab fi sholati, mengenai sholat fihi di dalam Ka'bah. Fangzurha tahtal khatti alladhi amama. Maka perhatikan perinciannya berikut ini. Al-Hanabilah tu qalu, madhab Hanabilah, mereka berkata, inna sholatal fardi, bahwasanya sholat fardu la tasihu, tidak sah, fi jaufil ka'bati, di dalam Ka'bah, wala ala zohriha, dan juga tidak sholat yang di atas Ka'bah, illa idza waqafa fi muntahaha, kecuali apabila seseorang berdiam diri fi muntahaha, di ujung daripada Ka'bah, walam yabqa wara'ahu syai'un minha, dan tidak ada sedikit pun di belakangnya bagian daripada Ka'bah, di ujung Ka'bah, di pinggir, sangat pinggir sekali, sampai di belakangnya tidak ada lagi bagian daripada Ka'bah, ya, kecuali mungkin sesuatu yang memang sangat harus diperlukan, yang tidak bisa untuk tidak dihindari. Au waqafa kharijaha, atau dia berdiri di luar Ka'bah, di bagian luar Ka'bah, awas sajadah fiha, tapi sujud ke dalam Ka'bah. Jadi itu masih bisa sah ketika berdirinya di luar Ka'bah tapi sujud ke dalam Ka'bah. Itu dalam mazhab Hanabilah. Amma sholatun nafilati, kemudian sedangkan jika sholat sunat, adapun sholat sunat, wassalatul mandurati, dan juga sholat yang dinadarkan, fatasihu, maka sah sholat nafilah dan sholat mandurah fiha, di dalam Ka'bah, wa ala sathiha, dan di atas Ka'bah, illam yasjud ala muntahaha, jika tidak sujud atas ujung Ka'bah, pinggir. Fa in sajada ala muntahaha, maka jika sujud atas ujungnya Ka'bah atau pinggir yang sangat pinggir, lam tasiha, maka tidak sah sholatu, sholat ia, mutlakon, secara mutlak. Li'annahu, karena sesungguhnya ia, yasiru, jadi, fi hadhil halati, dalam kondisi tersebut itu, ghairu mustaqbilin, yang tidak menghadaplah terhadap kiblat. Jika dia sholat sunat atau sholat nadar, yang memang boleh saja sholat di dalam Ka'bah atau di atas Ka'bah, tapi jika sujudnya justru misalnya ke ujung Ka'bah, itu seolah-olah dia sujud menghadap keluar Ka'bah, berarti tidak ke Ka'bah, jadi tidak sah sholatnya. Adapun sholat fardu itu tidak sah, kecuali dia sholatnya berdirinya di ujung Ka'bah atau di pinggir Ka'bah. Jadi ketika ia ruku atau sujud, dia menghadap ke kebanyakan ruangan Ka'bah.
Selanjutnya al-Malikiyah tu qalu, mazhab Malikiyah mereka berkata tasihhu sah salatul fardi, salat fardu fi jaufiha, fi jaufiha di dalam Ka'bah, illa annaha kecuali bahwasanya salat makruhatun dimakruhkan karahatan syadidatan dengan makruh yang sangat berat. Jadi sangat dimakruhkan, walaupun sah tapi sangat dimakruhkan melaksanakan sholat fardu di dalam Ka'bah. Wa yundabu dan disunatkan lahu kepada dia yang sholat di dalam Ka'bah ayyu'ida untuk mengulang terhadap sholat fil waktu di dalam waktunya. Jadi walaupun sah, hukumnya sangat dimakruhkan dan bahkan sunat untuk diulangi. Sunat untuk i'adah, mengulang sholat. Aman naflu adapun sholat sunnah, fa'ingkana maka apabila ada sholat sunnah tersebut gairu mu'akkadin yang tidak mu'akkad, bukan sholat sunat mu'akkad, nudiba maka disunatkan ayyusalliha fiha, melaksanakan sholat sunat tadi fiha di dalam Ka'bah. Wa'ingkana mu'akkadan kuriha wala yu'ad. Tapi jika sholat sunatnya sholat sunat mu'akkad, maka kuriha justru dimakruhkan wala yu'adu dan tidak perlu diulangi. Wa amma sholatu ala dhahriha, maka adapun sholat di atas Ka'bah fabatilatun, maka itu yang batal, ya berarti tidak sah. Wa ingkanat jika ada sholatnya fardon, yaitu sholat fardu. Wa sahihatan dan yang sah ingkanat jika ada sholatnya naflan, yaitu sholat sunat ghairu muakkadin yang bukan muakkad. Wa fi naflil muakkadi, adapun dalam sholat sunat muakkad jika sholat di atas Ka'bah, qaulani ada dua pendapat mutasawiyan yang sama keduanya dari segi keunggulan, kekuatan, rojih dan marjuhnya. Jadi dalam mazhab Maliki itu tergantung sholatnya. Jika sholat fardu di dalam Ka'bah itu hukumnya sah, tapi makruh yang sangat dimakruhkan dan sunat diulangi. Jika sholat sunnah muakkad, maka hukum sholatnya sah jika muakkad, tapi makruh dan tidak perlu diulangi. Jika sholat sunnah goer muakkad, maka sholat sunnahnya sah dan tidak dimakruhkan, ya disunahkan saja biasa. Asy-Syafi'iyah itu selanjutnya madhab yang ketiga dalam madhab Syafi'i mengenai sholat di dalam Ka'bah. Asy-Syafi'iyah itu madhab Syafi'iyah qaulu berkata inna sholata, bahwa sesungguhnya sholat fi jawfil Ka'bati di dalam Ka'bah sahihatun, yaitu sah. Fardon baik itu fardu kanat ada sholatnya itu, au naflan atau sholat sunnah. Illa annaha terkecuali bahwasanya sesungguhnya sholat la tasihu tidak sah. La tasihu tidak sah sholat idza shalla, di mana sholat seseorang ila babiha menuju atau menghadap ke pintu Ka'bah maftuhan halnya yang terbuka. Sholat di dalam Ka'bah tapi menghadap ke arah pintu yang terbuka, itu tidak sah. Amma sholatu adapun sholat ala dhuhriha di atas Ka'bah, fa innahu maka sesungguhnya yaitu yustarotu disyaratkan lisihatiha agar sahnya sholat yang berada di atas Ka'bah, ayyakuna yakni ada amamahu di depan ia syakhisun sesuatu yang ya benda, sesuatu yang berdiri, minha dari sholat, dari sholat ia ya belugu yang sampai syakhis tersebut, benda tersebut sulusai ziro'in 2/3 siku, biziro'il adami dengan siku adami. Jadi ada sesuatu benda di depannya, seperti satir yang disimpan di depan jika sholat di atas Ka'bah. Itu madhab Syafi'i. Yang terakhir madhab Hanafiyah, qalu al-Hanafiyah tu qalu madhab Hanafi mereka berkata inna sholata, bahwasanya sholat fi jawfil Ka'bati di dalam Ka'bah, wa ala sathiha dan di atas Ka'bah, di atas menara Ka'bah, bukan menara, di atas ya di atas Ka'bah,
punggung Ka'bah sahihatun, yaitu sah mutlakon secara mutlak. Illa annaha, nah walaupun sah, illa annaha, kecuali sesungguhnya sholat di dalam dan di atas itu tukrohu dimakruhkan. Illa anha, kecuali sesungguhnya sholat tukrohu dimakruhkan, sholat ala zohriya di atasnya. Tapi jika di atasnya itu makruh, jika di dalam berarti tidak makruh. 5, karena sesuatu pihi yang ada dalam sesuatu tersebut mintar kita azimi, dari meninggalkan takzim. Jadi ketika sholat di atas Ka'bah berarti itu ada hal yang ditinggalkan, yaitu sifat mengagungkan Ka'bah, memuliakan Ka'bah. Itu sehingga dimakruhkan menurut pendapat mazhab Hanafiyah. Itu menurut pendapat imam mazhab yang 4 mengenai sholat-sholat di dalam Ka'bah, baik fardu ataupun sunat. Allah